Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Damayanti dengan NIM 4321900170. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas Komisaris Independen, Komite Audit, dan Manajemen Laba terhadap Tax Avoidance. Di sini saya dibimbing oleh Bapak Dr. Adli MSI. Latar belakang proposal saya adalah pemerintah menjadikan pajak sebagai penerimaan terbesar untuk anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Namun masih banyak wajib pajak yang belum menaati peraturan perundang-undangan perpajakan dengan alasan tarif pajak yang terlalu tinggi dan lebih memilih untuk melakukan penghindaran pajak. Direktur Jenderal Kementerian Keuangan, Surya Utomo, mengatakan bahwa tindakan tax avoidance diperkirakan membuat kerugian negara hingga 68,7 triliun pada tahun 2020. Pada Januari 2021, pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 15,3% dibandingkan tahun 2020 pada periode yang sama, di mana presentasi tahun 2020 sebesar 80,8% dan tahun 2021 sebesar 68,5%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa penurunan tersebut sebagai dampak pelemahan ekonomi akibat COVID-19. Fenomena kasus tax avoidance sudah banyak terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah di tahun 2019. PT Adora Energi Tbk, sebuah perusahaan batubara, melakukan tax avoidance dengan skema transfer pricing melalui anak perusahaannya yang berada di Singapura. Lalu di tahun 2016, PT RNI, sebuah perusahaan jasa kesehatan terafiliasi di Singapura, melakukan tax avoidance dengan banyak variasi, yaitu mengakui utang afiliasi sebagai modal, melaporkan kerugian yang cukup besar dalam laporan keuangan perusahaan, dan melaporkan omset perusahaan tetap berada di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun, dengan tujuan memanfaatkan peraturan pemerintah 46/2003 tentang pajak penghasilan khusus UMKM agar mendapatkan fasilitas tarif PPh final sebesar 1%. Tujuan penelitian: 1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance. 2. Menganalisis dan mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap tax avoidance. 3. Menganalisis dan mengetahui pengaruh komite audit terhadap tax avoidance. 4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap tax avoidance. Tax avoidance adalah salah satu upaya penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak secara legal, tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan dengan cara memanfaatkan celah yang terdapat dalam ketentuan perpajakan itu sendiri untuk mengurangi beban pajak terutang. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba secara komprehensif, mengkonversi penjualan menjadi keuntungan dan arus kas. Profitabilitas ini terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah Return on Asset atau ROA, yaitu laba bersih setelah dibagi total aset. ROA berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari sumber daya yang dimiliki. ROA juga dapat menunjukkan besaran tingkat laba yang diperoleh untuk menambah aset, di mana semakin tinggi hasil rasio ini semakin baik. Komisaris independen merupakan salah satu organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan serta memastikan bahwa perusahaan telah melakukan Good Corporate Governance atau GCG dengan baik. Dewan Komisaris tidak boleh ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan, dan semua kedudukan masing-masing anggota adalah setara. Jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali, dengan ketentuan
Jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah anggota komisaris. Di samping hal tersebut, komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal, dan diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam rapat umum pemegang saham. Komite Audit merupakan suatu komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang bertugas untuk melakukan fungsi pengawasan dan memastikan bahwa proses audit internal telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Anggota komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 anggota, di mana Dewan Komisaris akan merangkap sebagai pimpinan komite audit dan 2 lainnya adalah pihak eksternal yang netral. Untuk mengetahui jumlah komite audit adalah dengan memakai informasi yang diperoleh dari profil komite audit dalam laporan keuangan, karena setiap jenis perusahaan memiliki karakteristik komite audit yang berbeda. Manajemen laba merupakan salah satu teknik manajemen perusahaan untuk sengaja mempengaruhi angka laba sesuai dengan kepentingan manajemen, baik itu untuk meningkatkan laba maupun mengurangi tingkat kerugian yang akan dilaporkan. Semakin tinggi manajemen laba dalam perusahaan, maka semakin tinggi konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen. Oleh karena itu, manajemen selalu berusaha menonjolkan prestasinya melalui pencapaian laba yang dicapai. Penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan Anggi Syuhada, Yusnaini, dan Eka Mirawati dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. Studi empiris pada sektor pertambangan yang terdaftar di BI. Hasil penelitiannya, kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance. Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance. Komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Kerangka pemikiran. H1. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 2. Komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance. H3. Komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. H4. Manajemen laba berpengaruh terhadap tax avoidance. Berikut adalah gambar model konseptual penelitiannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kausal. Penelitian kausal merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sebab akibat antara satu atau beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel independen, yaitu profitabilitas, komisaris independen, komite audit, dan manajemen laba, dan 1 variabel dependen, yaitu tax avoidance. Berikut ini adalah variabel penelitiannya beserta skala dan indikator pengukurannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 sampai 2021. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 47 perusahaan. Lalu teknik penelitian ini menggunakan metode propulsive sampling dalam memilih sampel, yaitu proses pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Jumlah sampel yang digunakan adalah 66. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dimana seluruh data bersumber dari laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Teknik analisis
statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan pengolahan datanya menggunakan program komputer SPSS versi 23. Analisis data sekunder. Pertama, ada analisis statistik deskriptif. Yang kedua, uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang ketiga, ada uji kesesuaian modal. Ada uji koefisien determinasi atau R2, uji signifikan simultan atau uji F, dan uji regresi linear berganda. Yang keempat, uji hipotesis menggunakan uji signifikan parameter individual atau uji T. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.